Halo parents, jumpa kembali dengan Parenting Literasi Indonesia bersama dengan saya, Lis Budiana. Kali ini kita lanjutkan dengan anak usia 2 sampai 7 tahun. Yang terpenting kali ini adalah kita perhatikan faktor-faktor penghambatnya. Jangan sampai karena ketidaksengajaan orang tua dan ketidaktahuan kita, maksud hati berkeinginan untuk anak cepat besar, pandai, hebat, dan sukses. Namun, tak disangka dan tak diduga, tindakan-tindakan kita yang kurang pengalaman dan tidak belajar parenting malah merupakan sesuatu hal yang menghambat anak-anak kita untuk berkembang dengan optimal secara alami. Jadinya bukan percepatan, tapi hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak kita. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua, perkembangan kemampuan berpikir praoperasional usia 2 sampai 7 tahun itu seakan-akan terbagi menjadi dua, yaitu usia 2 sampai 4 tahun dan usia 4 sampai dengan 7 tahun. Di tahap ini, anak mengembangkan cukup banyak keterampilan berbahasa dan menggunakannya untuk menjelajahi dunianya lebih jauh. Pemikiran anak di tahap ini atau tahap pra sebelum operasi kognitif berarti anak kita itu belum dapat menggunakan logika. Banyak keterampilan-keterampilan baru yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Tetapi sekarang setelah menginjak usia 2 tahun lebih, itu menjadi suatu kemampuan yang mulai mereka dapat lakukan. Salah satunya adalah permainan simbolik, yakni saat anak membayangkan orang atau objek atau skenario, ciptakan cerita, aktivitas berdasarkan imajinasinya. Anak berkhayal. Dan ada kalanya bagi kita orang tua, itu anak nampak seakan-akan berbohong. Anak mengubah objek, mengubah kejadian, bisa menjadi objek yang imajiner. Nah, ketika dia bilang, "Tadi nenek datang." "Enggak kok, nenek enggak datang." Ternyata karena dia rindu sama neneknya. Jadi dia mengimajinasikan nenek itu datang. Jadi kayak seakan-akan anak ini berbohong. Padahal tidak. Gitu parents. Di usia ini, anak itu membutuhkan representasi. Dan representasinya itu berdasarkan imajinasinya. Kemudian dia ini menjadi dokter, dia sedang memeriksa boneka gajahnya yang sakit. Dan permainan simbolik ini penting untuk 3 perubahan dalam kemampuan berpikir dan mengembangkan kognitif anak. Saja dia berkembang secara alami, dia berimajinasi, kemudian melihat benda-benda sebagai seseorang temannya yang bernyawa, bisa bernyanyi, bisa berbicara, dan sebagainya. Nah, contohnya dia memberi makan bonekanya, menjadi guru dengan memakai sepatu ibu, dengan dudukkan boneka-bonekanya seakan-akan muridnya. Ini disebut desentralisasi, parents. Kemudian ada juga dekontekstualisasi. Kita manfaatkan pola pemikiran anak ini. Contohnya, ketika anak kita kan olok-olok teman dan sebagainya, katakan ke anak-anak kita, "Kamu itu superhero loh." Aku superhero itu tetap tenang, superhero itu kuat, superhero itu tidak membutuhkan pengakuan orang lain bahwa dirinya superhero. Kamu memang superhero dan kamu adalah anak mama yang hebat. Nggak usah sedih ketika ada orang yang mengolok-olok kamu. Dicuekin saja. Di masa-masa ini, parents, anak-anak itu punya teman imajinasi. Anak menggabungkan permainan simboliknya itu menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Jadi di tahap inilah mereka mempercayai tokoh-tokoh imajiner seperti Sinterklas, Peri Gigi, Ting Klinting, dan sebagainya. Nah, anak memiliki teman imajinasi, biarkan saja. Oke, justru kita manfaatkan
manfaatkan teman imajinasinya itu seperti kita memanfaatkan ketika di masa dekontekstualisasi tadi ya. Katakan bahwa teman imajinernya itu teman yang baik, ayo diajak bermain yang baik, diajak belajar dan sebagainya. Misalnya lah, ada waktunya anak tiba-tiba akan melupakan teman imajinasinya. Dia seakan-akan hilang dan lupa kalau punya teman imajinasi. Ketika dia berusia 7 sampai 8 tahun. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Perlu diperhatikan adalah bagaimana anak ini menggunakan logika yang belum terbentuk. Karena itu egosentrisme masih kuat, yakni ketidakmampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Anak itu hanya melihat dirinya, semua untuk dia, semua karena dia, sehingga ketika dia harus menanggapi segala sesuatu, itu pemikirannya dari sudut pandangnya. Masalah benar atau tidak, itu anak tidak menyadari. Yang penting menurut pandangan dia. Parents, pernah nggak kita memperhatikan anak-anak itu usia TKA gitu ya, yang 4-5 tahun bermain bersama. Mereka ngobrol, gitu. Pernah curi dengar? Lucu, mereka itu saling bersaut-sautan, menyatakan satu dengan yang lainnya. Tetapi apa yang mereka bicarakan, topiknya itu tidak nyambung. Contohnya, tadi malam itu ada kucing tetangga sebelah itu beranak di halamanku. Oh iya loh, ayahku itu mobilnya mogok, maka dibawa ke bengkel. Itu pesan sama mamaku untuk belikan semangka. Semangka itu yang warnanya merah tuh enak loh, manis. Lalu yang satunya lagi, kucingnya itu anaknya ada 3. Ternyata iya, tetap asik dengan cerita mobil ayahnya yang mogok. Yang satu tetap asik, tapi mereka saling bersaut-sautan, saling ngobrol. Lucu ya. Parents, mereka itu bukan bermain bersama, tetapi sama-sama bermain. Seperti quote kita ya, bekerja bersama itu berbeda dengan bekerja bersama-sama tapi sendiri-sendiri. Masa-masa ini memang seperti itu karena tahap perkembangan kemampuan berpikirnya usia 4 sampai 7 tahun itu masih memiliki intuitive thinking. Ingat nggak kita dulu kita merasa bayang-bayang kita itu mengejar kita atau matahari itu mengejar kita. Semua ini akan berhenti dengan sendirinya. Pemikiran yang agak lucu dan konyol ini akan berhenti dengan sendirinya ketika anak memasuki usia 7 tahun. Pemikiran intuitif itu mengacu kepada kemampuan anak untuk membuat penilaian dan keputusan cepat berdasarkan naluri dan persepsinya langsung, bukan penalaran sistematis. Karena itulah usia di bawah 7 tahun belum siap belajar akademik yang formal. Parents, yang perlu kita perhatikan itu di sini. Anak di bawah usia 7 tahun itu belum mampu berpikir konservasi. Apa sih konservasi itu? Konservasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa atribut suatu objek itu tidak berubah, walaupun tampilan fisiknya berubah. Contoh, kita menuangkan cairan ke 2 gelas yang sama, gelas pendek di hadapan anak-anak dengan jumlah yang sama. Lalu kita tanya, "Nak, jumlah sirupnya ini sama nggak banyaknya?" Sama. 1 gelas berisi sirup itu di hadapan anak. Kita tuangkan ke gelas yang kecil tetapi tinggi. Jadilah sirup itu kelihatannya tinggi. Padahal volume atau jumlahnya sama kan? Nah, kemudian kita tanya kepada anak, yang mana yang lebih banyak nak sirupnya? Anak itu akan menjawab atau menunjuk yang tinggi. Padahal tadi jumlahnya sama. Dan kita tuang di depan anak. Ini bukan karena anak itu bodoh, tetapi dia belum dapat
dapat berpikir konservasi. Prinsip ini belum mampu dipikirkan anak sesuai dengan fase perkembangan otaknya. Karena itu anak masih kesulitan menerima pemikiran seperti numerasi, number sense pada tahap ini. Parents Center of Developing Child Harvard University itu pernah mengeluarkan sebuah tabel. Di sini kita bisa lihat bahwa influence of science itu baru bisa dimulai di usia 7 sampai 12 tahun. Jadi sekali lagi itulah kenapa negara-negara seperti Finlandia itu mensyaratkan anak memulai SD kelas 1 baru 7 tahun. Dan sudah terbukti mereka sukses. Memang ini tidak mudah dipahami oleh anak. Bukan karena anak itu bodoh atau kurang latihan atau kurang diajari. Karena memang tahap perkembangan berpikirnya belum siap. Salah satu contoh number sense. Nah, number atau bilangan itu sesungguhnya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu nama. Namanya apa? Namanya adalah 3. Itu nama bilangan. Kemudian bentuknya. Bentuknya itu seperti itu. Tulisannya seperti yang dipegang anak itu. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik salah. Itu nama, bentuk. Lalu suara. 3. Kemudian value. Lah itu nilai. 3 itu artinya ada 3 benda. Seperti yang hijau-hijau di dalam lidik panjang itu ada 3. Anak di bawah usia 7 tahun, kemampuan berpikirnya itu masih kesulitan memahami reverse atau transformasi secara mental. Dia masih belum paham. Seringkali kita mengajarkan hanya menghafal ini apa? 3. Nah, sesungguhnya itu yang perlu adalah kuat akan number sense-nya. Berarti sehingga anak ketika nanti kelas 3 ketika pelajaran matematikanya sudah berat tentang bilangan prima, tentang perkalian, tentang pembagian, bilangan berpangkat, hingga ke algoritma, kalkulus, anak itu tidak bingung karena memiliki fondasi yang kuat. Disinilah parents jangan tergesa-gesa memasukkan sekolah anak. Satu contoh yang pasti beberapa dari parents pernah alami. Pernah enggak kita menawarkan anak, "Ayo kamu pilih mana? Uang 2 lembar 5 ribuan atau 1 lembar 20.000. Yang satu 2, yang satu 1. Yang satu 5 ribuan 2, yang satu 20 ribuan 1. Anak kita yang di bawah usia 7 tahun, dia akan memilih yang mana? Pasti memilih yang 2. Aku mau 2. Inilah artinya anak itu belum mampu, ada ketidakmampuan untuk mengenali konservasi, kuantitas, massa atau volume atau value nilai. Anak juga mengalami kesulitan memahami proses dapat bersifat dari 2 arah. Contohnya 1 ditambah 3 itu jumlahnya sama dengan 3 ditambah 1. Bukan apa-apa parents, nanti setelah usia 7 tahun, anak akan mampu, anak akan memahami nilai. Karena nilai itu sesuatu yang abstrak bagi anak. Jadi mengapa kok anak itu sebaiknya tidak disekolahkan masuk ke kelas 1 sebelum usia 7 tahun, nggak perlu buru-buru. Banyak orang bertanya, apa sih rahasia sukses nanti ketika anak bisa mendapatkan beasiswa internasional di S1, S2, S3, lainnya harus sudah matang, harus sudah siap, yakni usia 7. Bukan 7 kurang, 7 lebih itu lebih baik. Jadi anak itu berulang tahun umur 7 itu sebelum dia duduk di kelas 1 SD. Sebelum masuk SD di bulan Juli, harus sudah ulang tahun dulu umur 7. Jadi perkembangan ini itu sangat penting. Inilah yang perlu kita ketahui parents. Jadi tidak perlu tergesa-gesa menyekolahkan anak. Sabar dululah. Ya, nggak perlu tergesa-gesa. Saya sudah mengalaminya. Anak-anak saya menyelesaikan pendidikan akademiknya dengan baik, cum laude semua di universitas. Karena saya memulai mereka di usia 7 tahun lebih. Parents,
Terima kasih untuk perhatiannya, sudah belajar bersama di fase kemampuan berpikir anak usia 2 sampai 7 tahun. Kita akan lanjut di fase kemampuan berpikir anak usia 7 hingga 13 tahun di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan atas dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga kita nanti bisa belajar terus dan kita menjadi orang tua yang berhasil membersamai anak, tumbuh besar menjadi sebuah pribadi yang sukses, yang hebat dan kita menjadi orang tua yang bahagia dan bangga. Terima kasih.